Shalom, puji Tuhan, saudara. Saya mau cerita sedikit supaya kita tahu apa sih sebenarnya maksud Tuhan. Saudara yang hadir semua punya HP. Yang punya HP. Oh, banyak yang tidak punya ya. Nanti tolong beritahukan saya akan belikan semua saudara. Pada waktu pertama saya memiliki HP, saya banyak bertanya pada anak saya. Jadi dia lebih pintar dari saya. Bagaimana cara menggunakannya, apalagi kalau sudah berganti merek, itu biasanya fiturnya berubah. Ganti merek seringkali saya alami karena terpaksa. Kalau tidak rusak, ya hilang. Jadi terpaksa ganti. Belajar lagi. Kalau tidak belajar sama anak, ya belajar sama orang lain yang mau mempelajari saya. Karena saya biasanya memakai telepon itu cuma hanya untuk telepon, SMS. Apa lagi? Nah, setelah saya punya BB, BlackBerry, ada ketambahan lumayan. Bukan hanya telepon, SMS, tapi BBM. Wah, lumayan. Ya. Satu saat saya diajari lagi, Pak, ini juga bisa dibuat untuk foto. Tapi cara ini, boleh ini. Nah ini ketemu. Nah ini Bapak bisa foto. Lalu Bapak bisa kirim gambar itu ke siapa? Oh ya, mulai lumayan. Sudah bisa foto, ngirim gambar, ya lumayan. Tapi sebenarnya ini mentok sudah ini. Yang lain-lain saya pernah diajari untuk email. Waduh, udah kacau. Ya, bingung. Kalau enggak ngerti ada buka lagi tuh, wah, nunggu tanya lagi. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak pernah bisa memanfaatkan fitur-fitur daripada BB itu ataupun laptop atau apa lagi yang gede, iPad itu dengan maksimal. Ya. Tapi hanya itu saja yang bisa saya lakukan ya cuma itu. Jadi kalau saya seperti kemarin waktu di Filipina, saya mau buka laptop, buka email untuk mau email karena saya ingat saya ditagih terus sama Pak Franky soal pastor message, suara gembala. Saya punya utang, sudah tertunda berapa kali itu. Ya, begitu saya nggak bisa tidur di hotel, dan hotel itu mestinya saya sekamar dengan anak saya, tapi last minute anak saya nggak jadi berangkat, sehingga saya sendirian. Jadi, ya saya manfaatkan itu. Begitu saya manfaatkan ternyata di situ dikatakan do not send email. Waduh, lah kok gak iso? Wah, saya bingung, saya SMS anak saya. Saya SMS anak saya, enggak bisa, enggak cepat dibalas. Lalu saya keluar dari kamar, ketemu, karena anak mantu saya ikut. Wah, Alfi, ini bapak mau gini-gini, kok enggak bisa, ini gini-gini. Wah, enggak bisa Pak, ini mesti begini, harus di setting lagi. Harus passwordnya harus, waduh, takoi password gak roll. Terus terang yang bukakan saya di itu adalah password email itu semua passwordnya yang masangi semua itu anak saya semuanya. Jadi dia ingin supaya bapaknya mudah, jadi tidak pakai passwordan. Jadi karena itu masalah, langsung saya ditanya wah enggak tahu. Tanya kamu punya brother di Surabaya sana, saya bilang, wah sudah susah. Nah kemudian dicoba sama dia, terus mau diisi apa dan sebagainya, data-data. Wah sudah tidak bisa, nggak jadi lagi. Kemudian ternyata tahu-tahu saya buka lagi, selang berapa jam, saya buka lagi, kok ada email masuk. Ternyata masuk, di situ ternyata dari Jujel. Betul. Ada kok, ditanya saya di situ. Wah pertanyaan banyak gini-gini, wah ditanya password, ditanya macam-macam. Waduh. Begitu saya tidak sadar dia partner sama mantu saya tadi itu wifi bisa lagi buka lagi, wah ternyata bisa. Saya ngirim ke anak saya, Mas, Bapak kok dapat email seperti ini dan juga ada apa? Langsung rupanya dia melek mesti berarti pas jamnya dia dibalas lagi.
Tidak apa-apa Pak, itu hanya cek. Kok kemudian ada orang yang buka emailnya Bapak tapi di Filipina. Nah, Bapak kan Surabaya. Sudah saya jawab kok. Oh, Bapak betul ada di Filipina. Malah gapteknya aku. Ya. Produk yang dibuat oleh pabrik itu memang tidak semuanya kita mengerti. Ketika saudara beli barang itu, penjual mesti ngajari saudara. Dan kemudian diharapkan saudara setelah beli, saudara bisa pakai itu kemana. Dan diharapkan ketika saudara mungkin katakan keluar kota, saudara sudah bisa mengoperasikan alat itu. Betul? Jadi kemudian tidak bisa lagi, masa ke Malang lagi, ke toko lagi takoni nah. Ya. Tidak seperti itu. Jangan tiru Pak Sudi. Ya, saya terus terang saja gaptek. Ya. Tidak masalah, itu soal HP, soal iPad, tapi soal firman. Tuhan mau supaya saudara seperti Yohanes 14 ayat 2 mengatakan bahwa sesungguhnya apabila kamu percaya, kamu juga dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Berikan tepuk tangan. Saudara dan saya pasti senang ketika mendengar, melihat, menyaksikan seseorang yang mendapat mukjizat dari Tuhan. Apalagi saudara juga senang pasti ketika saudara sendiri juga menerima mukjizat dari Tuhan. Amin. Tapi apakah selamanya kita cuma senang kepada mukjizat? Apakah memang itu tujuan Tuhan? Sampai dia rela meninggalkan surga, lahir sebagai manusia, bahkan menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Apakah dia datang ke dunia ini hanya supaya saudara melihat mujizat? Jawabannya apa? Yang jawab tidak, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya saudara melihat, melakukan lebih dari sekedar melihat dan menerima mukjizat. Amin. Kekristenan bukan hanya saudara melihat mukjizat. Tidak. Ya. Tapi Tuhan mau supaya saudara melalui kehidupan saudara mukjizat Tuhan terjadi. Kembali berikan tepuk tangan. Tidak terus-menerus hanya mengejar mukjizat dan tidak hanya terus-menerus hanya supaya Tuhan membuat mukjizat untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Tapi Tuhan mau saudara maju lebih lagi. Bukan sekedar percaya bahwa dalam Yesus ada mukjizat, tetapi melalui kehidupan saudara, melalui hidup kekristenan saudara, melalui doa-doa saudara, mukjizat Tuhan datang. Mari berikan tepuk tangan. Kita baca sekarang Yohanes pasal 6, ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, ini peristiwa sesudah Yesus membuat mukjizat dengan 5 ketul roti 2 ikan untuk 5.000 orang makan, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, lebih 12 bakul. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi
Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu yang lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak Amin." Saudara, orang yang banyak berduyun-duyun tadi itu adalah mereka juga yang menyaksikan mukjizat dari 5 ketul roti dan 2 ikan. Amin. Yang kedua, jumlah orang yang banyak yang berbondong-bondong itu ternyata bukan hanya sekedar melihat Yesus melakukan mukjizat, tapi mereka jugalah yang menerima mukjizat itu, menikmati mukjizat itu, mereka juga yang makan roti sampai kenyang. Jadi orang banyak tadi itu juga melihat mukjizat, tapi juga menikmati mukjizat. Tapi ternyata dalam pembacaan kita tadi, orang yang banyak tadi itu juga masih juga belum percaya. Mereka maunya cuma cari Yesus supaya Yesus bikin mukjizat lagi, makan kenyang lagi. Besok cari Yesus lagi supaya Yesus bikin mukjizat, makan roti kenyang lagi. Besok lagi datang cari Yesus supaya Yesus bikin mukjizat lagi, memberi roti kenyang lagi. Terus seperti itu. Padahal Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Dengan sangat jelas di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, bukan saja melihat mukjizat, tapi juga sudah menerima mukjizat, menikmati roti dan makan kenyang, lebih 12 bakul, dan bahkan ditambah lagi bukan saja melihat mukjizat, tapi melihat
Dia yang membuat mujizat, tapi juga belum berkelanjut. Lalu kira-kira ke arah mana Tuhan menghendaki sebenarnya? Tapi sebelum sampai lebih jauh, ke arah mana Tuhan menghendaki membawa kita, kita juga mesti jujur. Kualitas kekristenan kita ada di mana? Seringkali hanya berada pada seputaran ini. Cari mujizat untuk memenuhi kehidupannya dengan mujizat. Kalau bisa tanpa kerja, ya hanya melihat dan menerima mujizat. Seperti yang dikatakan sampai ditegur dengan keras tadi sana dikatakan, ya, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, telah melihat mujizat itu untuk menjadi percaya, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara hanya menjadi penggembira. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pengikut. Bukan hanya menerima mukjizat, mendapatkan pemenuhan atas segala kebutuhan kita, tapi Tuhan mau seperti yang pernah dinyatakan pada murid-murid yang pertama, pada saat murid pertama menjala ikan, tidak seekor pun ikan kedapatan, tidak mereka dapatkan satu ekor ikan pun, tapi setelah Yesus buat mukjizat atas mereka, maka dua perahu itu penuh dengan ikan, tapi akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Maka apa yang terjadi? Jala, perahu, ikan ditinggal oleh para murid tadi dan mengikut Yesus. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Makanya pertama memang yang dibagikan roti berasal dari 2 ikan dan 5 ketul roti. Benar-benar nih, roti nih. Ya, kamu kenyang, kamu lapar ya. Nih, makan. Nah, sudah kenyang. Nah, enak ya, enak. Apa meneh orang bayar ya, enak ya. Nah, senang Saudara. Kita semua adalah pengikut Kristus. Bukan senang menerima mukjizat, bukan senang untuk menerima berkat, tapi saudara semua senang untuk memberkati orang lain. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi. Jadi Tuhan itu mau supaya kita tidak hanya sekedar melihat mukjizat, menerima pertolongan Tuhan, apalagi sudah melihat mukjizat, sudah menerima mukjizat, sudah terima berkatnya, masih juga belum percaya, kebangetan. Masuk kebacut terus. Karena ayatnya berkata begitu saudara, dikatakan di sana bahwa ayat 35, kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Soal makan, soal minum, tidak jadi masalah lagi. Saudara dan saya pasti terpelihara oleh Bapa kita yang di surga. Amin. Masa mengiring Yesus, mengikuti Yesus, datang beribadah yang ada dalam benak kita hanya supaya kita dapat makan. Supaya kita dapat mukjizat. Mungkin lebih dari makan, ya pakaian lah. Kalau Pak Sudi, kalau soal makan minum sih pakaian saya sudah cukup Pak. Tapi saya sekarang meningkat supaya saya bisa dapat mobil. Mobil sudah dapat, ya makan, minum, saya tidak khawatir lagi Pak. Ya, sekarang mobil Pak. Ternyata mobil satu buat keluarga ini kurang. Makanya saya rajin datang ke gereja, berdoa, melayani itu Pak. Supaya saya diberkati. Kalau Tuhan pernah menolong saya Pak, Tuhan pasti akan menolong saya berikutnya lagi. Tapi masih ada di seputaran kebutuhan-kebutuhan itu. Motivasinya hanya supaya menerima mujizat Tuhan. Kalau soal makan, minum, pakaian, aku tidak khawatir lagi Pak.
Apalagi soal mobil sudah ada. Cuma masalahnya sekarang Pak, berebut Pak. Saya sering kali keluar begitu, lalu dipanggil kapan Bapak cepat pulang. Karena mobilnya mau saya pakai. Berarti kan di keluarga saya kurang mobil Pak. Saya berdoa lagi Pak, supaya ada mujizat dari Tuhan Pak. Katakanlah sekarang ditambah lagi 1 mobil, 2 mobil. Wah ternyata Pak, dengan 2 mobil, rumah saya terlalu kecil Pak. Saya mau berdoa lagi Pak, berdoa supaya saya diberkati rumah yang lebih besar. Supaya nanti rumahnya, garasinya paling tidak nampung 4 mobil. Kami suami, istri, 2 anak, jadi masing-masing punya mobil sendiri. Tuhan Yesus membuat mujizat. Wah luar biasa Tuhan Yesus. Lu masa hidup kekristenan cuma berputar-putar di sini. Saya ingin katakan kalau saudara sudah pernah, apalagi sudah pernah, berbahagialah saudara sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Tapi kebacut kalau saudara sudah pernah ditolong Tuhan, tapi masih belum juga percaya bahwa Bapak yang di surga itu pasti memelihara saudara. Itu namanya kebangetan, kebacut, kebangetan. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah agar saudara bukan hanya sekedar pencari mukjizat, tapi Tuhan mau supaya saudara pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembuat mukjizat yang oleh karena hidup saudara, oleh karena doa saudara, Tuhan membuat mukjizat. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Artinya hidup kekristenan bukan sampai batasan penggemar Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Berbondong-bondonglah saya datang ke sana. Sampai dibelani naik mobil, naik sepeda motor, atau mungkin jalan kaki. Karena apa? Hanya ingin menyaksikan mujizat. Sampai-sampai di Indonesia ini ada satu gereja yang tiap kali khotbah apa saja, ujung-ujungnya mukjizat. Mau khotbah dari timur, ujungnya mukjizat. Mau khotbah dari barat, ujungnya mukjizat. Mau dari utara, Marisan, apa saja, awal daripada khotbah, itu sepertinya tidak akan berujung pada mukjizat, tapi ujung-ujungnya mukjizat. Kami gereja ini, Bethel ini, menghormati tubuh dan darah Tuhan. Dan saya terlalu percaya kalau kita punya iman, ketika saja saudara menerima, besok lagi, terima lagi, makan roti dan anggur biasa. Tapi saudara percaya bahwa itu adalah tubuh Yesus Kristus Tuhan dan darah Yesus. Saudara pun pasti ditolong Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Tapi pengajaran gereja itu bukan hanya sampai pada mukjizat. Bukan hanya mau memberitakan soal perjamuan kudus, tok. Sampai dibuatnya orang itu berebut untuk mengambil rotinya, berebut untuk mengambil anggurnya. Bahkan gelasnya itu tidak segera diserahkan. Sehingga tidak lagi tertuju hatinya kepada Yesus, tapi hanya tertuju kepada mukjizat. Kekristenan yang Tuhan maksud bukan berhenti di sana. Tapi Tuhan mau supaya saudara tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam saudara. Berikan tepuk tangan. Melalui perjamuan kudus bukan hanya berhenti pada mukjizat. Melalui perjamuan kudus bukan hanya berhenti untuk supaya kita diingatkan bahwa Yesus itu telah mati di atas kayu salib. Tapi dalam pasal yang sama, Yohanes pasal 6 berkata apa? Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kembali berikan sorak-sorak kita bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampai ke sana. Bukan saja ngefan Yesus.
Bukan saja menjadi penggembira Yesus. Bukan hanya pengkagum Yesus. Tapi Tuhan mau kita jadi pengikutnya. Meninggalkan jala, meninggalkan jala, ikan, dan bahkan perahu itu. Hanya untuk menjadi pengikut Yesus. Sebarang siapa yang percaya kepadaku dan kamu menerima roti yang dari surga, akulah roti dari surga, kamu tidak akan lapar lagi. Artinya, soal makan minum tidak akan pernah jadi masalah lagi. Ketika waktunya saudara makan, Tuhan sudah sediakan makanan. Ketika saudara membutuhkan pakaian, Tuhan sudah sediakan pakaian. Tidak perlu khawatir soal makan dan minum, soal pakaian, termasuk mungkin yang lain-lain. Asal saudara kemudian mau melangkah lebih jauh, menjadi pengikut dan bahkan akhirnya tinggal di dalam Yesus. Dan sampai Yesus tinggal dalam saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga saudara tidak hanya sekedar terpaku soal makan, minum, pakaian, mobil, mukjizat. Tapi lebih dari itu. Tuhan mau tinggal dalam saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara. Amin. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Saudara habis selesai melakukan mukjizat untuk 5.000 orang, dia tetap juga melakukan mukjizat lagi. Ketika murid-muridnya menyeberang pakai perahu, dia tidak naik perahu. Bahkan kemudian muridnya tanya, loh gimana ya? Padahal di perahu tadi tidak ada Yesus, dan perahu yang lain masih ada. Tapi kok Yesus sudah sampai di seberang ya? Kalau soal mujizat itu hal yang biasa. Buat Yesus itu segojangan. Lah kalau bagi Yesus segojangan loh, kita ini loh kok masih sampai pada titik itu saja. Kok enggak maju? Yesus pasti punya maksud dan tujuan yang lebih tinggi, yang lebih bernilai dari sekedar mujizat. Maka dikatakan apa di sana saudara? Saya baca ulang di sini 16. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, mereka naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Belum sampai Yesus masuk ke perahu saja, tapi ketika Yesus sudah mendekati perahu, di mana perahu yang sedang dihantam oleh badai yang bergelora tadi, justru mempercepat nyampainya perahu itu ke seberang. Mukjizat lagi. Sudah melihat Yesus berjalan di atas air, bahkan kemudian membuat mukjizat lagi, perahu itu lebih cepat sampai. Amin. Aduh, kalau perkara mukjizat dah, tidak usah dipertanyakan dah. Ya apa caranya? Kok bisa ya? Saya ingin ngajak saudara, untuk soal mukjizat itu mah pasti. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Sebab hidupmu lebih penting dari makan minum, tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana hidup saudara. Yang penting sekarang bagaimana tubuhmu bisa dipakai menjadi bait Allah. Tadi Mas Tembel sudah menyampaikan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Bagaimana caranya supaya hidup ini menjadi lebih bernilai? Bagaimana supaya tubuh ini dipakai untuk menjadi bait Allah? Ini yang penting. Masa tadi sudah disindir habis-habisan? Sudah melihat mukjizat, sudah terima mukjizat, makan roti hasil mukjizat, kenyang. Bahkan bisa jadi mereka juga yang membawa kelebihan 12 bakul tadi. Kekristenan kita tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Kalau dia sangat care, sangat peduli. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Segala kebutuhanmu Bapak di surga menyediakan. Bahkan saudara dan dalam konteks ini,
Kita ini sudah melihat, sudah menerima mukjizat, terpelihara oleh karena mukjizat. Masakan kita ini pantaskah? Wajarkah? Kalau waktu aku menyisir rambut, kemudian rambutku rontok? Saudara, wajar enggak saudara yang mengaku percaya, tetapi masih khawatir tentang makan, minum, tentang kebutuhan untuk biaya anak sekolah dan lain sebagainya. Wajar tidak saudara yang mengaku percaya dan pernah melihat mukjizat Tuhan, masih hidup dalam kekhawatiran? Kalau masih ada juga yang khawatir, itu berarti saudara membuat kuasa Tuhan berhenti pada bagian ini. Dan saudara akan terus hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kalau sekarang saudara ngerti bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki saudara menjadi kagum atas mukjizat, menjadi penggemar Yesus, ya mungkin saudara ngefans salah satu selebriti, atau mungkin penyanyi. Saudara merasa tahu persis, karena apa? Paling seneng kalau dia nyanyi suaranya seperti saya ini kan suka sekali dengar suaranya. Sampai hari ini belum ada yang madani, menyamai. Bahasa Indonesia ini menyamai. Menyaingi. Jadi kalau saya dengar itu, yang hampir-hampir sama itu cuma ada di ruangan ini. Siapa yang saya sebut maksud saya? Vina Panduwinata. Saya merasa tahu siapa dia, jam apa namanya, nyanyiannya seperti apa, judul-judulnya apa, sebatas itu saja. Dan saya senang kalau dia muncul di televisi, saya tunda dulu makan saya untuk saya mendengarkan suaranya. Sebatas itu saja saya mengenal Panduwinata. Tapi saya tidak tahu rumahnya di mana, anak piro aku ya ora ero. Bojone sapa aku ya ora ngerti. Ya. Hanya di situ saja. Dan Tuhan mau supaya saudara tidak hanya menyatakan bahwa aku percaya pada Yesus dan saudara berkata bahwa saudara mengenal Yesus. Padahal sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan Ibu Yakobus pernah ditegur, kamu itu berdoa, kamu tidak ngerti apa yang kamu doakan. Tapi kalau saudara mengaku mengenal Yesus, itu berarti saudara ada tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam saudara. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan. Tadi malam dalam materi pengajaran saya menjelaskan kata asli daripada maksud ditulis dalam terjemahan kita mengenal bahasa aslinya itu sebenarnya ditulis adalah yada. Artinya yada adalah memiliki hubungan intim. Masih ada yang mau tanya, Pak Sudi, hubungan intim itu apa? Menyatu. Kamu bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak memiliki hidup yang kekal. Dan kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Mari yang mengerti kembali, tepuk tangan bagi Tuhan. Untuk bisa aku di dalam dia, dan dia di dalam aku harus meninggalkan semuanya. Aku tidak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan memikirkan apa-apa yang kuperlukan dalam hidup ini. Amin. Tetapi saya mau melangkah tinggalkan semuanya. Lalu ditanya, apa nanti saat makan minum? Bereslah, pasti beres. Wong kita selama ini sudah banyak sekali ditolong Tuhan kok. Kita semuanya sudah pernah melihat dia membuat mukjizat. Dan bahkan Tuhan sudah pernah menolong saudara dan saya. Ada di antara kita yang hadir ini belum pernah ditolong Tuhan? Coba angkat tangan. Dan kalau ada, saya akan mengatakan, kasihan deh. Sebab saudara, kalau toh saudara belum pernah ditolong,
Tapi paling tidak saudara masih masuk dalam kategori di bagian yang sama, bahwa saudara pernah melihat Tuhan membuatmu mukjizat. Itu pernah saya khotbahkan, kalau saudara pernah melihat saja, pernah mendengar saja, itu berarti saudara beroleh anugerah. Saya baca ayatnya dalam Yohanes pasal 6. Memang tidak semua orang bisa percaya. Tapi kalau saudara percaya tanpa melihat, hebat. Ya. Dan kalau saudara pernah melihat dan kemudian menjadi percaya, itu yang seharusnya kita lakukan. Atau saya baca lebih dulu 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Tujuannya sampai pada kekal. Bukan hanya soal-soal makan, minum, pakaian. Alah. Rugi kalau saya ikut Yesus hanya untuk menyelesaikan soal makan, minum. Oh, enggak pakai Yesus, saya juga sudah makan, minum. Tapi Tuhan mau, kalau saudara percaya pada Yesus, yang melihat Yesus, bukan saja soal makan, minum, pakaian, mobil, rumah, tapi supaya saudara sampai pada hidup yang, mari yang ngerti berikan tepuk tangan. Ini ada nilai yang jauh lebih tinggi, yang Tuhan sediakan untuk kita semua yang percaya ini. Saya baca ulang ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Ini targetnya. Aman dah. Amin. Soal yang makan minum yang duniawi yang akan binasa itu pun sudah Bapak pelihara. Dan yang penting sekarang adalah hidup yang kekal. Ya. Bahkan kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan. Ya. Akan dibangkitkan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka yang semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Wow, berarti kita ini yang percaya ini adalah orang yang beroleh anugerah. Contohnya tadi adalah Mr. Tembel. Dia tahu persis siapa dia. Tetapi kalau akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah anugerah. Namun ternyata Tuhan tidak berhenti hanya untuk memanggil dia untuk menjadi anaknya, memberikan kepadanya pengampunan dosa, diubahkanlah kehidupannya, tidak berhenti di sana. Tetapi ketika dia menjadi milik Kristus, Tuhan masih terus berencana dan sedang terus mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar dia menjadi Kristen. Dan bahkan kita tadi menyaksikan dari foto-foto daripada kesaksiannya, bahwa ternyata tidak hanya menjadikan Tembel menjadi orang percaya, tapi ternyata Tuhan sedang bekerja untuk memakai Mr. Khairul Anwar alias Mr. Tembel untuk menjadi alat Tuhan, untuk bisa mendatangkan mukjizat dari Tuhan untuk banyak orang. Mari tepuk tangannya yang lebih meriah. Maka ironia, kalau kita ini sudah jalan dengan Yesus sudah sekian lama, tapi waktu yang banyak kita pakai hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi, hanya untuk memikirkan soal makan. Oleh piro, wani piro.
Yang dipikiri cuma itu aja. Padahal ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita value yang lebih, nilai yang lebih. Untuk menjadikan bait Allah, untuk menjadikan hidup ini, menjadikan tubuh ini menjadi bait Allah. Untuk memakai kehidupan kita ini untuk bukan sekedar bekerja untuk mencari apa yang akan binasa. Roti atau makanan yang setiap hari kita makan dan akhirnya keluar. Tapi bekerjalah, 27. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kembali pada alat-alat IT tadi, rasakan kita terus bertanya, terus untuk supaya kita bisa memakai. Ibrani memberi catatan apa? Kalau dipandang dari sudut waktu, kamu itu sebenarnya sudah waktunya untuk mengajar. Lah, waktu-waktu hari ini kok masih hanya dipakai hanya bulat saja. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak menghendaki dan tidak mau saudara berhenti jadi penggembira. Sampai hanya ngefan saja. Kagum-kagum atas mukjizat yang dilakukan Tuhan. Sampai domblong. Ada ini adalah waktunya Tuhan tidak sekedar lagi membuat saudara suka domblong, tapi Tuhan mau supaya saudara sudah menjadi pelaku-pelaku firman kemana-mana, memberkati banyak orang, memberkati banyak orang, memberkati banyak orang. Jujur kalau saudara tanya sekarang, Pak Sudi, keliling ke sana kemari, keliling ke sana, Pak Sudi itu memangnya nggak punya persoalan ya? Oh, nanti kalau tak ceritani saudara, tiba-tiba kok lu yake ya? Tapi aku enggak mikir. Emang gue pikirin. Kalau saya mikirin itu, saya enggak pergi ke sana, enggak pelayanan. Kalau saya memikirkan persoalan lain. Karena saya percaya bahwa dia pasti datang, tidak pernah terlambat, dan pasti akan menyelesaikan semuanya dan memenuhi segala keperluan saya. Maka sekarang saya pergi kemana-mana untuk menjadi berkat saja bagi banyak orang. Karena Tuhanku memang Tuhan pembuat mujizat. Dia Allah yang hidup. Berikan tepuk tangan. Amin. Dapat sesuatu siang hari. Maka jangan terus gelusu terus. Ada saat kita duduk seperti ini, ada saat kita duduk di atas kursi, tapi ada saat di mana kita teguh berdiri. Ketika ditanya sama tetangga, Pak persoalan sudah selesai? Belum, lah kok seneng? Malah pesto. Ya, Tuhan sudah menyediakan. Haleluya. Amin. Saya tidak ngomong dari saya sendiri, tapi firman. Amin. Dan saya sudah menjalani gereja. Kemudian mengubah, kok sempat? Coba tayangkan kata-kata tadi, sempat membuat. Boleh saya katakan, wong itu pengalaman pribadinya Pak Niko. Dan ini Alkitabiah, di situ dikatakan berkatmu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Tapi setelah itu, saudara dan saya pun sebenarnya sama dengan pengalaman Pak Niko. Pertama aku sempat terpesona, tapi ternyata soal mujizat itu bagi Tuhan segojangan. Sudah biasa kalau Tuhan membuat mujizat. Nggak usah kagum lagi, yang penting kita jalan terus, percaya saja apa yang jadi persoalanmu, pasti Tuhan tolong. Amin. Itu maksudnya. Dan saya sendiri juga sempat terpesona, bahkan tidak sempat terpesona, sempat tersepona. Pada waktu di luar dugaan, saya pernah bersaksi bahwa saya sebagai bisnismen tidak pernah memakai dana kredit dari bank. No. Saya mempunyai prinsip. Saya pakai hanya untuk menjadi lembaga di mana saya harus melakukan transaksi. Tapi untuk memakai itu, tidak. Tapi suatu saat ketika saya mengerjakan dua proyek besar di Sumatera, di Lampung, Bunga Mayang, dan Cinta Manis, persyaratannya untuk melaksanakan proyek itu, maka saya harus menyerahkan
bank guarantee. Dan itu harus balance dengan nilai proyek. Dan jadilah agunan rumah saya. Tidak cukup, ternyata agunannya ditambah lagi dengan rumah mertua. Nah, waktu itu mertua saya kan sudah pensiun jadi direktur utama PTPN atau PTP. Dan beliau menjadi kepala kantor di mana saya berbisnis. Jadi mertua sekaligus pegawaiku. Tapi beliau yang noto semuanya begini. Nah saya, wah ini begini, proyek ini begini. Ini saya mau tolak. Loh, ojo. Nah beliau kan sudah biasa sebagai direktur utama, ada tender-tender kan dia tahu persis bahwa ada bank guarantee seperti itu. Ora apa-apa. Iki omah bapak ibumu ya pakai wae. Pakai lah. Tapi sebagaimana yang pernah saya saksikan bahwa akhirnya belum selesai proyek itu, saya ditimbali sama Gusti Yesus. Saya menjadi percaya dan setahun kemudian Tuhan katakan, Sudi kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, tutup usahamu. Ikut aku, layani aku. Semua saya tutup semua. Semua aset saya di Surabaya, perusahaan di Surabaya, yang ada di Samarinda, di Balikpapan, yang di Bunga Mayang, Lampung, sama Cinta Manis, Palembang, semuanya saya berikan semuanya sama anak buah. Terus nih proyek, duitnya Batman. Sebab saya sudah menerima sesuatu yang lebih bernilai daripada harta yang pernah saya miliki. Wah, bosku wis ini. Saya memang gini, tapi saya gila sama Yesus. Berikan tepuk tangan. Waktu saya dapat kesembuhan saja saya sudah sempat terpesona. Waktu saya rumah tangga, hidup nikah saya dipulihkan, itu pun saya sempat tersepona. Maka kembali pada kesaksian ini, ternyata saya lupa, saya langsung berhenti mengerjakan proyek itu, dan memang dalam klausulnya kalau saya tidak menyelesaikan proyek berarti muncul apa yang disebut dalam salah satu klausulnya itu yang disebut dengan one prestasi, sehingga otomatis bank guarantee itu cair. Berarti dengan cairnya itu saya jadi punya utang sama bank. Saya masih ingat saya waktu ketika itu sedang penginjilan ke daerah Blitar Selatan. Ikut timnya, waktu itu Blitar Selatan. Ikut timnya hamba Tuhan. Lalu saya dapat berita kalau mobil saya yang saya kurungi selama ini, yang biasanya hanya keluar kalau ada menteri datang, kalau ada dirjen datang, tahu-tahu sudah disita sama bank. Jadi saya tidak sempat ngelus-ngelus. Pulang-pulang sudah tidak ada. Ya tidak masalah. Saya masih punya yang lebih berharga toh. Ya, sebab yang kelihatan itu nanti tidak kelihatan, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Mari berikan tepuk tangan. Dan ketika kemudian 3 tahun saya terlupakan soal hutang saya di bank. Satu saat Tuhan mulai bicara, ini sudah waktunya, kamu sekarang ke bank. Beres bos, beres. Saya datang ke bank. Bang, saya dari PT ini, waduh, yang mana itu Pak? Kok tidak ada di sini Pak? Apa namanya? Nasabah PT itu kok tidak ada. Karena bank itu sudah mengalami merger, datanya sudah rapi yang diperbarui atau bagaimana saya tidak ngerti. Tapi masih ada 1-2 orang yang masih ada di situ dari bank yang lama itu. Saya berusaha cari, dia di lantai 4 Pak. Coba aja Bapak datang sana. Saya ketemu, ketemu. Masih ada fotonya orang itu masih saya simpan. Apa sih? Aku ceritain lah begini. Oh iya toh, bongkar. Waduh, ini mesti 3 tahun yang lalu itu harus dieksekusi. Omamu, diluputkan kamu itu. Padahal dia bukan orang Kristen, bisa ngomong diluputkan kamu itu. Kandani ya. Terus sekarang mau apa? Mau bayar? Sopo, aku takon utangku piro. Bayar, duitnya sopo. Ora,
Aku bawa cuma catatan hutang saya berapa, bunganya berapa, gue mulai. Wah, awakmu teko rene tak pikir bayar. Takon tok. Lah disuruh Tuhan mek itu tok. Saiki Tuhan-Tuhanan kamu. Saya tidak tahu bagaimana saya cara membayar. Tapi kalaupun rumah saya sendiri saya jual, belum bisa menyelesaikan jumlah. Tapi hanya punya modal percaya. Apa yang tidak pernah kulihat dengan mata dan dengar dengan telinga dan tidak pernah timbul dalam hatiku, Allah sudah menyediakan bagiku. Saya datang waktu hari Senin dan dikatakan oleh pihak bank bahwa Senin depan ditambah 3 hari lagi, yaitu jatuh pada hari Kamis. Jadi sebenarnya 10 hari itu deadline. Kalau Bapak tidak bayar, kami akan sita. Oh, saya mulai kebayang, nek disita rumahku, aku tidur di mana? Ya masih lumayan, aku tidur di mana? Lah mertua aku terus turunin di. Wah, itu yang membuat saya itu seperti anduk yang habis dipakai, lalu diperes. Keluar netes-netes, diperes terus. Tidak keluar. Airnya tidak keluar. Yang pasti anduknya memet. Seperti itu keadaan saya. Aduh, Tuhan. Kayak kepriben. Senin saya Rebu datang lagi. Tolong minta verleng. Oh, enggak bisa Pak. Ini sudah ternyata kita sudah pernah ditegur oleh Bank Indonesia. Karena kita dianggap lalai. Kita terselamatkan hanya karena bank itu kemudian merger. Ya tolonglah begini, karena saya tidak punya gambaran bagaimana cara saya bayar. Nggak bisa, itu Rebu. Minggu depannya saya datang lagi pada hari, minggu depannya, bukan Rebu, itu hari Senin saya datang. Nggak bisa verleng, minggu depan Senin. Jadi selang seminggu. Nggak bisa. Habis itu saya ingat Kemis itu berarti adalah batas waktu. Saya ingin ingatkan barangkali ada di antara saudara yang punya masalah seperti ini. Tuhan yang sama sanggup memberikan pertolongan. Berikan tepuk tangan. Jadi Senin lagi saya datang ternyata ditolak verlengnya atau perpanjangannya. Maka kemudian saya mulai doa puasa, saya berdoa, saya mengucap syukur. Dan saya diajar oleh Tuhan, dalam doa saya tidak lagi mengerang, dalam doa saya tidak nangis, tapi saya berdoanya cuma mengucap syukur saja, menggenapkan, mempraktekkan Markus 11 ayat 24. Dengar baik-baik, Markus 11, 24, coba tayangkan. Ayo kita baca di depan, 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tepuk tangan, haleluya. Ini ketambahan peneguhan ini, berarti ibadah ini akan bisa berubah menjadi ibadah raya. Kita sudah menerimanya, amin. Ya, luar biasa. Ya sudah menerima kok. Ditakoni sama, beres Mas? Urung. Lah kok seneng? Oh sudah, janjinya sudah kok. Telah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi saudara, saya merasa ini kan terdiri dari 3 bagian ayat Tuhan. Bagian yang pertama, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Bagian pertama toh? Sudah berdoa? Sudah. Bagian kedua, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Terus percaya urung. Ini biasanya yang ganjel di sini. Urung terima, ya toh? Kok percaya kamu telah menerimanya? Kalau sudah, bagian kedua sudah, berarti tinggal bagian pertama. Sebenarnya pergumulan saudara itu cuma bagian terakhir. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Percaya enggak? Kalau maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau saudara sudah melakukan yang pertama dan yang kedua, tinggal yang maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau iya, saudara pasti menerima. Nah, untuk menerima itu bisa ada yang seminggu, ada yang sehari, ada yang sebulan, ya.
Ya, kalau setahun itu berarti kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Amin. Rumah saja kalau selesai dalam seminggu ya cek-cek, omah cek-cek, gitu. Omah cek-cek. Tapi kalau membangunnya sampai seperti bangun Bait Allah itu kan 46 tahun. Wah, megah kayak ngono. Itu pun juga bisa diruntuhkan ya dalam sekejap. Ya, nah ini bagian terakhir. Nah, kembali pada kesaksian akhirnya apa? Sudah saya pegang ini. Wah, saya berdoa cuma haleluya, terima kasih Tuhan. Aku sudah menerimanya. Aku sudah menerimanya. Tuhan, begitu selesai doa ini tiap hari Senin, Selasa, Rabu, terus doanya cuma itu. Rabu sore saya datang lagi ke bank. Sengaja Tuhan bawa saya sore ke sana. Jam 3 jadi semua kantor di depan loket-loket pada tutup, saya datang ke kantornya. Datang lagi. Loh, iya Pak, iya. Gimana Pak? Besok jadi? Oh jadi Pak, kalau besok enggak terbayar ya jadi. Kami sudah siapkan, malah kita sudah bikin ke nota semua orang yang timnya yang mau datang, bahkan kami juga sudah menghubungi polisi dan sebagainya. Memang eksekusi harus ada polisi? Iya, betul ya? Iya, sudah gini. Wah, anak polisi barang. Isilop. Hah? Silop. Oh, singkatannya silop. Waduh, gak enak ya. Silop. Tapi di sini hanya pegang. Maka hal itu akan diberikan kepadaku. Maka hal itu akan diberikan kepadaku. Maka hal itu akan diberikan kepadaku. Amin. Saya Pak, dulu nomor rekeningnya berapa sih Pak? Lihatnya PT-nya apa? Ini sebut. Waduh, sekian ya Pak ya. Iya Pak. Ya Bapak rupanya kemarin sudah dapat dapat dispensasi, dapat keringanan. Iya Pak, itu bunganya itu Pak. Saya akhirnya begini, wah iya, nah, itu dasar saya Pak, bahwa kalau bunga saja saya kemudian dapat keringanan, maka yang lain, Tuhan tuh kalau nolong saya Pak, tidak sepotong-sepotong, tuntas. Pak Sudi ini ngomong apa? Ya bingung tuh pegawai banknya saya ngomong itu. Sementara dia ngomong, lu sama ngomong lain, ceritanya lain, gimana Pak ceritanya, bisnisnya apa Pak, tidak dilanjutkan, saya dengar Bapak begini, iya. Ya kapan saya dengar kan, boxernya pabriknya Bapak kan dirungkut itu, iya, saya pernah tinjau loh sana Pak dulu itu, wah iya. Dia noleh lagi ke komputer, Mas ada apa namanya? Apa namanya? Transaksi. Loh, alah, Pak Sudi ini memang orangnya suka guyon, katanya belum punya uang, nyatanya sudah selesai gini. Mana sudah selesai? Masa? Iya, tidak percaya. Saya tiru gayanya Pak Hendra. Kalau saya belum melihat, aku belum percaya. Diputer yang namanya apa? Monitor. Loh, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Saya sujud di tanah waktu itu, di lantai. Saya berkata haleluya 3 kali. Dik, aneh-aneh kon itu. Haleluya apa ya? Haleluya. Amin. Karena apa? Perusahaan itu, bank itu pernah, karena saya termasuk 100 nasabah yang paling diandalkan oleh bank. Loh kok sekarang haleluya? Ya gara-gara haleluya itu persoalanku beres. Lah kalau sudah dapat pertolongan Tuhan kayak begini-begini, saya masih khawatir soal apa yang ku makan, apa yang ku minum, kebat. Maka saya mau bicara, kalau saudara pernah ditolong Tuhan, tenang aja dah. Tuhan pasti tetap akan menolong saudara. Amin. Yang penting sekarang maju. Ayo, izinkan Tuhan memakai kehidupan kita. Supaya hidupmu dipakai menjadi bait Allah. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Ngomong sama sebelah, ngerti khotbah itu, Mak. Cableng. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ayo bangkit berdiri, yang mau dipakai.